Ya, jadi kali ini aku mau cerita tentang pengalaman KKN ku di tahun 2014 yang lalu. Di pada saat itu kampusku pertama kali ngadain KKN ke luar negeri dengan total orang yang pergi itu sejumlah 50 orang beserta para dosen, dan itu ke suatu negara yaitu Malaysia. Jangka waktunya 4 hari 3 malam. Jadi pada saat itu kita berangkat setelah sampai di salah satu hotel di kota Malaysia. Aku ingat jam 10 pagi. Lalu setelah itu aku tunggu ketika check-in sampai jam 12 siang. Dan sambil aku nunggu, aku ngelihat sekitaran lobi hotel itu. Jadi lobi hotel itu benar-benar banyak sekali foto-foto orang Cina yang menggunakan pakaian-pakaian zaman dulu. Dan itu hitam putih semua. Nah, pada saat itu aku nggak ada ngerasa apa-apa sih, bener-bener kan aku orangnya sensitif banget. Jadi ketika aku lihat suasananya juga nggak serem dan nggak ada apa-apa di situ. Dan ketika kita check in, kita persilakan, karena aku panitia, kita persilakan dulu teman-teman dan dosen untuk menuju kamarnya masing-masing yang sudah disediakan. Nah, ketika sudah semua, tinggal kami para panitia, lalu kami langsung rumbukan siapa aja yang ada di kamar di lantai. Jadi kita tuh sewanya 3 lantai ya, 2, 3, dan 4. Nah, pada saat kita mau check-in, pihak hotelnya bilang ada salah satu kamar yang di booking karena pihak hotelnya itu lupa. Lalu akhirnya pihak hotel bilang ada kamar lagi lantai 5 kalau mau untuk 2 orang. Nah, teman-temanku juga nggak ada yang mau ya, baik laki-laki atau maupun perempuan, nggak ada yang berani juga. Akhirnya karena nggak ada yang berani, kita juga udah capek banget nungguin dari semalam. Yaudah, akhirnya kita putusin, aku sama temanku si Sela yang ada di lantai 5 itu. Nah, setelah itu kita langsunglah menuju ke lantai 5. Ketika kita menuju ke lantai 5, kita naik lift, dan ketika kita buka lift, itu keadaannya remang-remang, masih dengan kondisi yang sama, banyak foto-foto orang Cina yang hitam putih, kecuali salah satu foto, itu dia berwarna merah ya, salah satu foto di depan lift itu. Nah, aku jalan sama Sela berdua, dan kondisinya itu hotelnya itu yang di lantai 5 itu dia bentuknya letter C. Dan lampunya remang-remang, ada yang mati hidup. Suasananya sama, ada foto-foto orang Cinanya juga, dan ada salah satu foto yang berwarna. Tapi sama ya, perempuan dengan baju-baju Cina. Kita keluar lift dan kita jalan. Ya, aku tanya ke Sel, mau lanjut gak? Kayaknya enggak deh Budos, soalnya aku takut. Jadi Sela ini orangnya benar-benar tipenya penakut banget. Dia teman aku dan dia sering panggil aku dengan panggilan Budos. Dia bilang, Budos, kayaknya kita ganti kamar aja deh, kata dia gitu. Karena dia emang orangnya penakut banget. Nah, kita balik lagi ke bawah, kita tanya, ada nggak kamar lain selain lantai 5? Karena posisi kamar yang kita dapat itu di pojokan di dekat balkon. Jadi kita harus jalan sepanjang lorong itu. Dan akhirnya pihak hotel bilang nggak ada lagi, soalnya udah pada penuh. Lantai 2, 3, dan 4. Kecuali kalau mau tunggu besok, katanya gitu. Akhirnya ya udahlah Sel, kita di situ aja. Akhirnya aku sama Sela nempatin kamar itu. Dan ketika kita nempatin kamar itu, ketika kita masuk ke dalam, suasananya remang-remang ya lampunya, dan tempat tidur menghadap ke arah pintu keluar, dan depannya itu kamar mandi yang bening, kacanya tuh bening lah gitu. Dan suasananya memang agak-agak kurang enak. Akhirnya ya udah, aku beraniin diri sama Sela buat stay di situ. Terus kita masuk, aku kunci double, dimana pintunya benar-benar aku kunci 2 kali. Nah, akhirnya aku istirahat dan temanku bersih-bersih. Nah, ketika temanku bersih-bersih, aku duduk di tempat tidur, emang aku ngerasa suasananya kurang enak.
Dan hal-hal aneh nih udah mulai terjadi. Dimana pas temanku Sela keluar, dia tanya, Bu Dos, kok pintunya dibuka sih? Aku kan lagi mandi. Terus aku lihat ke pintu, pintunya tuh udah kebuka segini. Padahal pintu itu kan kalau dibuka pasti bunyi. Ini dia nggak bunyi sama sekali, tapi kebuka sedikit kayak orang ngintip gitulah. Akhirnya ya udah, aku bingung, terus aku bilang, oh iya lupa, ya udah deh maaf ya gitu. Ya udah aku tutup lagi, aku kunci lagi, gantian aku yang bersih-bersih. Nah si Sela ini duduk di tempat aku duduk, dimana dia duduk di tempat tidur di pojokan, dan sebelahnya itu ada lemari, ada 2 lemari ya sebelah tempat tidur itu. Nah jadi ada lampunya di sini, lampunya tuh mati, dalam keadaan mati. Aku bersih-bersih, jadi aku tuh membelakangi tempat tidur. Nah, jadi ketika aku mau menghadap ke tempat tidur, aku balik badan. Jadi si Sela itu posisinya lagi senderan lah ya, di depan. Di belakangnya itu ada kuntilanak, kayak pengen meluk dia. Itu kukunya panjang-panjang warna hitam. Tapi mukanya tuh nggak jelas karena ketutup kacainya itu kan berembun ya. Tapi kelihatan jelas dia lagi begini. Terus ya aku cuma bisa diem, kaget, tapi aku nggak mau ngasih tahu dia karena takutnya dia malah nggak mau tidur sama aku. Akhirnya aku keluar. Nah Sela ini sempat notice, Bu Dos, kok kamarnya panas banget ya, AC-nya gedein lagi Bu Dos. Ya udah aku bilang, oh iya Sel ya gedein aja. Tapi pas aku keluar sosok itu udah nggak ada. Nah, ketika aku di sana, aku coba positive thinking, mungkin aku halusinasi karena aku capek banget. Nah, akhirnya kita istirahat, ke jam 7 malamnya, kita ada acara di ballroom lantai 2. Nah, ketika itu, si Sela udah nggak kuat di situ karena memang udaranya panas banget, pengep, panas, padahal AC sudah volumenya sudah tinggi ya. Dan akhirnya ya dia bilang, dia izin, Bu Dos, aku dijemput anak-anak ya duluan ke bawah, aku nggak kuat di sini, takut Bu Dos. Oh ya udah nggak apa-apa Sel, nanti aku nyusul. Nah akhirnya Sela nitip barang-barangnya dia berupa tas sama sepatu. Dia bilang, Bu Dos, ini aku titip sepatu ya sama tas, nanti tolong bawa ke bawah. Oh iya Sel, gampang. Ya udah kamu jangan lama-lama di sini, nanti kenapa-napa. Dia pesen dia kayak gitu. Ya udah akhirnya dia keluar, aku tutup pintu. Nah ketika aku mau tutup pintu, jadi di depan kamarku itu ada pintu kebuka, tapi itu suaranya tuh bener-bener rame, kayak orang lagi ngobrol sama antara satu sama lain, pokoknya rame banget. Kayak lagi ada pesta gitu. Karena aku penasaran, akhirnya aku deketin pintu itu. Ketika aku deketin pintu itu, pas aku mau lihat, tiba-tiba ditutup. Ya udah, oh iya ya, ini kan negeri orang kok, gue berani banget gitu. Ya udah akhirnya aku masuk lagi ke kamar, dan setelah aku masuk ke kamar, aku siap-siap prepare. Akhirnya aku keluar, dan ketika aku mau kunci pintu, ada office boy yang lewat jalan dari ujung lorong, jalan bawa tempat bersih-bersih gitu, pakai besi yang didorong gitu. Dia berhenti di depan kamarku. Terus dia bilang pakai bahasa Inggris, dia bilang, kamu nggak takut di sini? Takut kenapa ya? Aku jawab gitu, dan dia bilang, di sini kan ada Pontianak, kata dia gitu. Karena aku nggak ngerti apa itu Pontianak, aku jadi ngeblank. Pontianak tuh apa? Terus aku bilang, oh iya, aku iya aja. Dan akhirnya dia buka pintu kamar yang di depan kamarku itu, yang tadi suara rame banget, dia buka. Dan dia buka lebar, aku kaget karena isinya kosong, bener-bener kamar kosong aja, nggak ada apa-apa. Akhirnya dia tutup lagi pintunya. Karena kelihatan dia tutup pintu, oh berarti dia lagi bersih-bersih. Ya udahlah, aku kunci pintu, aku bawa tas sama sepatunya si Sela. Nah, aku lagi jalan, karena kan lorongnya kan lumayan panjang ya. Nah, pas aku lagi jalan, ada cewek keluar dari kamar itu,
Dia ngebelakangin aku. Dia pakai baju Cina warna merah kayak dress Cina gitu, dan aku ingat dia pakai sepatu kayu zaman dulu. Aku ingat banget, dan dia jalan cepet banget. Aku berusaha buat nyusul dia karena aku kepengen bareng, karena emang suasananya sepi banget, nggak ada orang sama sekali. Karena lorongnya panjang, dia udah duluan belok karena kan posisinya letter C yang tadi aku bilang di awal, posisinya letter C, dia udah buruan belok. Nah, aku tuh pengen nyusul dia dan aku akhirnya jalan cepat. Ketika aku jalan cepat, ada sosok jadi di arah berlawanan ada sosok kuntilanak yang gede, dia tangannya tuh hitam, kukunya panjang-panjang, mukanya kayak orang kebakar, hitam, rambutnya megar gitu, dan dia langsung nyamperin aku sambil megangin pundak di sini. Dia bilang, "Kamu ngapain di sini?" Langsung mendorong. Udah, habis itu aku nggak ingat lagi, blank. Nah, aku tuh cukup lama pingsannya sampai besok paginya. Akhirnya ada teman-temanku, ada dosen juga waktu itu, dia juga nanya keadaanku. Terus akhirnya ketika dosen itu pergi, aku tanya, "Aku tuh kenapa sih?" Terus temanku bilang, "Ya Lis, jadi tadi malam lo itu tuh gak turun-turun," kata temanku. Akhirnya kita inisiatif pengen ke atas, dan ketika kita mau ke atas, lift yang ada di hotel itu macet. Jadi orang nggak bisa naik ke atas. Dan akhirnya office boy-nya yang ngecek, ini macetnya di lantai berapa. Dan ketika kita lihat CCTV, ternyata ada badan lo yang ngehalangin lift itu di pintu masuk. Pas dengar cerita itu langsung kaget, karena ya aku kaget aja kok bisa badannya di lift gitu. Karena seingatku, aku jatuh nggak di lift, pas mau menuju lift. Dan akhirnya teman-temanku itu ngelihat aku dalam posisi seperti itu, dan mereka minta cek CCTV karena takut ada perampokan atau semacamnya lah ya. Akhirnya dia cek CCTV dan aku kaget, sekaget-kagetnya. Jadi CCTV itu kan ada di beberapa tempat, ada di deket lift, ada di lorong tempat deket kamarku, juga ada di tengah-tengah lorong. Jadi aku kaget. Jadi sepanjang aku ketemu sama si office boy itu, jadi sebenarnya alat office boy itu bergerak sendiri tanpa ada orang yang ngedorong. Jadi seolah-olah dia gerak, dan gerak itu memang pelan-pelan banget, pelan, sama seperti yang aku lihat. Pokoknya bener-bener kayak orang ngedorong lah ya. Dan aku tuh di CCTV itu kelihatan kalau aku bicara sendiri. Jadi dari awal aku bicara sendiri, lalu aku kayak ngelihat seseorang, terus akhirnya aku jalan, dan di situ aku pingsan. Dan ketika aku pingsan, barang-barangnya jatuh semua, badanku, jadi pingsannya itu telentang gitulah. Terus tanganku itu ditarik, kayak ada yang narik, jadi tanganku ke atas, ditarik badanku sampai ke lift. Nah, pas di lift itu, jadi badanku itu cuma setengah yang masuk ke lift. Jadi lift itu menggencet badanku. Pas diceritain kayak gitu, aku kaget. Plus aku ngeliat juga rekaman di CCTV itu. Akhirnya langsung aku jatuh sakit, dan aku gak bisa ikutin kegiatan KKN. Jadi selama KKN itu aku cuman di hotel, dan aku 2 hari sakit itu gak sembuh-sembuh, panas tinggi, dan akhirnya pihak hotel berinisiatif memberikan aku uang kompensasi dengan catatan tidak boleh memberitahu nama hotel tersebut, dan dia akan segera menutup kamar yang aku tempati itu. Dan memang ketika aku lihat lagi, hotel tersebut memang sudah dirubah semua interiornya, dan plus kamar yang aku tempatin itu tuh sudah tidak ada lagi. Sekian cerita dari aku, mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.